Hai Sobat Hijau, kembali lagi di Pesan Iklim dari Baku, Azerbaijan. Tempat kita mengobrol untuk isu-isu yang penting dan seru dengan cara yang santai tapi penuh semangat. Saya Pia dan di episode kali ini kita kedatangan tamu-tamu muda dari berbagai wilayah di Indonesia yang datang untuk konferensi iklim terbesar di dunia sebagai negosiator. Nah, keren banget nih negosiator. Nah, ayo kita tanya nih teman-teman umbis-umbis nih yang bisa jadi negosiator. Langsung aja kita kenalan sama mbaknya nih. Dan mungkin bisa kenalin nama dan dari mana dulu sama masnya. Halo Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Fridolin Hendriani Swardi, biasa dipanggil Olin. Saya dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal PPI, kantor kami di Makassar. Salam kenal. Salam kenal Mbak. Halo Sobat Hijau, saya Farhan Fauzan, bisa dipanggil Farhan. Saya sendiri berkantor di Balai Pengendalian Perubahan Iklim, wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan saya berkantor di Bandung. Salam kenal. Oke, luar biasa banget ya, masih semangat-semangat nih ya. Di sini kebetulan udah berapa hari nih teman-teman udah di sini? Ini kurang lebih kita udah 7 hari ya. 7 hari, wah udah lama ya, udah lumayan lama di sini. Nah, teman-teman di sini tuh sekarang tuh pengen tahu nih awalnya teman-teman tuh bisa kepilih jadi negosiator tuh kayak gimana nih? Prosesnya tuh kan pasti nggak tiba-tiba langsung ya. Nah, mungkin bisa cerita dulu nih dari Mbak Olin, gimana sih Mbak prosesnya rekrutmen ini tuh bisa jadi negosiator muda mewakili Indonesia nih? Ya, jadi awalnya tuh emang ada pemberitahuan dulu ya. Kalau ada kesempatan kita akan jadi negosiator muda mewakili Indonesia. Jadi pemberitahuan itu dari eselon 1 kami itu Direktur Jenderal PPI. Nah, jadi pada saat pengumuman itu keluar, balai kami udah siap-siap tuh. Jadi mulailah seleksi dari tingkat balai, kami diminta presentasi. Tapi dalam bahasa Inggris nih, tentang isu-isu perubahan iklim yang ada pada saat itu. Nah, dari seleksi di tingkat balai, rekomendasi dikirim ke tingkat eselon 1 untuk akhirnya nanti diseleksi lagi. Nah, selanjutnya Mungkin aku gimana? mau nambahin aja ya, Iya, Olin. iya. Jadi tadi proses di balai udah disampaikan ke Olin, mungkin aku nambahin proses kita setelah seleksi di tingkat pusat. Jadi kebetulan untuk tahun ini sendiri kita dikasih kesempatan cukup luas dari UPT khususnya, dari balai, karena memang kita dikasih slot khusus untuk balai. Jadi seleksinya sendiri tahun ini dipisah gitu dari tahun sebelumnya. Jadi untuk balai sendiri ada, untuk pusat sendiri ada. Nah, proses seleksinya kurang lebih kita diminta untuk leaderless group discussion. Jadi kita diskusi tapi lingkupnya balai. Nanti di situ kita dikasih tema dan kebetulan tahun ini temanya climate finance. Nah, ya kurang lebih gitu. Nanti kita di situ leaderless group discussion dulu, baru setelah itu di interview satu-satu. Jadi lumayan challenging proses seleksinya, tapi alhamdulillahnya kita di sini bisa terpilih. Mungkin kurang lebih itu Mbak seleksinya kalau dari. Itu dari berapa orang sih sebenarnya? Banyak banget ya waktu itu ikut, dan memang semuanya jago-jago banget. Namanya anak-anak umbis ya istilahnya ya. Iya, pengetahuannya, knowledge-nya soal perubahan iklim dan juga isu-isu di dunia itu udah banyak banget. Cuma kami yang berdua yang berkesempatan gitu mendapatkan kepercayaan untuk datang ke sini. Itu berapa lama sih proses rekrutmennya tuh bisa sampai akhirnya kepilih tuh? Sebetulnya kalau rekrutmen sendiri itu dalam sehari kita dilakukannya, dan kita dikasih report card tiap mungkin dua bulan sekali, itu sebagai penilaian kita dan performance kita dilihat di situ sama program tersebut, kurang lebih itu. Gitu, 2 bulan sekali. Itu selama 6 bulan. 6 bulan. Periode virtual training. Periode 6 bulan, berarti ini udah mateng banget ya. Udah dari 6 bulan 4 orang diseleksi lagi jadi 2 orang. Terus sekarang akhirnya bisa hadir di sini. Nah, selain itu ada lagi nggak sih persiapan-persiapan ini? Tadi udah kepilih berarti 2 orang ya. Nah, dari 2 orang itu yang disiapin apa aja nih? Nah, dalam proses training yang panjang itu yang disebutkan sama Farhan tadi itu kita belajar semuanya tuh. Mulai dari gimana UNFCCC nanti bekerja, terus proses negosiasi di COP-nya kayak apa, sampai materi-materi penunjang kayak gimana sih kita harus mengelola diri, mengelola pikiran kita pada saat-saat genting di situ. Nah, selain persiapan dari segi materi, kita juga persiapan di tingkat
delegasi Indonesianya. Jadi melalui diskusi-diskusi dengan negosiator senior, membangun kertas posisi, dan juga sekalian ya pasti persiapan untuk ya barang-barang ya yang dibawa ke sini. Iya ya. Apalagi baku kan Beda ya, ya, dingin ya. suhu-suhu nggak bisa kayak untuk kita gitu. Iya ya, biasa keringetan, ini kedinginan. Ini aduh. kedinginan, baju Iya, iya. lapis berapa gitu. Oh, iya benar. Wah, berarti udah persiapannya juga banyak banget dan udah dari lama ya. Iya. Nah, waktu pas nyampe ke sini tuh itu tuh langsung negosiator atau apa dulu nih waktu pas nyampe tuh ngapain dulu? Oke, mungkin aku coba ini ya. Jadi kalau pas pertama kali itu nyampe ke sini kita ada training tatap mukanya. Jadi trainingnya sendiri sih kita dibagi dua. Jadi yang 6 bulan pertama itu virtual dan di sini kita dikasih kesempatan untuk tatap muka secara langsung 3 hari. Jadi di training itu kita dikasih beberapa materi dan yang paling utamanya sebetulnya ada simulasi negosiasi. Jadi situ ada simulasi dan kita cukup belajar banyak dan ya Seru cukup banget tuh. challenging ya. Iya. Di waktu pas simulasi itu tuh posisi berdua atau ada negosiator senior yang nemenin atau gimana waktu itu posisinya? Moderator sih ya, negosiator senior waktu itu dia yang ngebantu kayak nge-align cerita gitu, ngebangun Iya. topik gitu. Nanti kita yang youth itu yang saling memberikan masukan, yang simulasi negosiasinya. Oh, itu dari yang 2 orang ini atau dari ada perwakilan dari negara lain? Semua. Jadi kita udah kumpul. Ya Oh, kan? ada Iya. contohnya sih negara apa aja? Jadi kita sendiri memang tatap muka itu kita digabung. Jadi sebetulnya di virtual meeting sendiri kita virtual training sendiri kita udah ketemu sama seluruh negara. Kita dibiasakan untuk breakout room, untuk saling tatap muka, saling ngobrol cuma kan secara virtual. Nah, bedanya ini tatap langsung, kita semuanya ketemu, mungkin ada sekitar seratusan ya, 100 sekian. Perwakilan dari negara-negara, ada yang per negara 2 orang, ada yang 1 orang. Intinya dari Eropa ada, dari Afrika ada, hampir di setiap benua itu memang ada semua. ya? Bahkan Amerika Latin pun juga ada semua dan kita digabung di situ. Memang tadi yang disebutin sama Kak Olin yang negosiator senior itu dia memang trainer kita, Ian Frey. Dia sendiri memang sudah 15 tahun jadi negosiator. Ya, dia sendiri memang jadi konsultan negosiatornya dari suatu negara ya. Tuvalu ya. Tuvalu. Dari Oh, Tuvalu. bukan negosiator bukan dari Indonesia. Bukan. Jadi Iya. trainernya itu memang kebanyakan udah disediain sama panitia dan itu beragam sih. Tapi rata-rata mereka yang berpengalaman dari negara lain. Wah, Gitu. challenging banget ya, Iya. tapi itu masih seru banget tuh. Jadi kenal banyak orang, berarti kan Betul. seratusan juga itu anak-anak muda juga kayak kita ya. Betul. Muda. Apa itu dari ASN juga kayak government juga atau dari ada private atau macam-macam? Ya, jadi LSM? nggak semuanya dari government. Ada beberapa teman kami juga emang dia berkecimpung di NGO dan emang dia direkomendasikan untuk ikut negosiator muda di PBB. Jadi beragam latar belakangnya. Jadi di situ juga cara berpikirnya beda banget. Udah gabung deh semua. Iya. Budaya, cara berpikir gabung deh. Seru lah pokoknya, Seru. karakternya kan beda-beda ya. Beda-beda dan mereka juga backgroundnya beda-beda. Iya, Ada yang public relation, ada yang dari kehutanan juga. Ada Pokoknya law. semua unsur yang memang berbaur ada di perubahan iklim, semuanya ada di situ. Oh, gitu. Jadi kita backgroundnya beda-beda, jadi cukup saling sharing dan cukup kita ambil banyak pelajaran di sana juga. Punya kesempatan yang luar biasa, walaupun kita dari balai intinya di situ kita bisa ketemu langsung sama negosiator senior Ian Frey ya. Jadi cukup kesempatan yang berharga buat kita sebetulnya. Iya, luar biasa banget ya. Terus ketika kan tadi udah training, udah macam-macam. Nah pasti kan ketika mau mau ada meeting atau planner ya, itu kan pasti ada penentuan tugas nih. Mungkin bisa diceritain masing-masing tuh tugasnya apa sih? Apakah ada punya tugas spesifik, ngebahas atau kayak gimana? Dan ketika di tugas itu tuh gimana sih teman-teman tuh bisa menyampaikan pesan dari anak muda atau dari pemikiran yang teman-teman tuh tahu ke forum gitu? Itu kayak gimana sih prosesnya tuh? Masih penasaran nih gimana sih gitu? Ya pasti penasaran ya. Jadi setelah kami berdua itu secara terpisah diumumkan bahwa kami diterima sebagai negosiator muda perwakilan dari Indonesia, tentu saja harus konsultasi dong dengan atasan ya, dengan eselon 1 kita tuh. Nah di situ kami diberi tanggung jawab masing-masing. Jadi saya sendiri akan
mengawal isu climate finance, yang mana memang benar-benar isu topik terhangat di COP 29 kan. Iya, iya. Dan Farhan apa ya Farhan ya? Aku teknologi transfer dan development. Teknologi transfer dan development, Oke, gitu oke. dia. Dan memang pada saat pelatihannya, kami kan tergolong sebagai fundamental negosiator muda yang baru pertama kali pergi ke COP. Dan dari situ kesempatan kami adalah ketika berdiskusi bersama negosiator senior. Di situ kami menyampaikan dan memperkenalkan diri, sekaligus juga membantu apa yang bisa kami bantu. Jadi mensupport negosiator senior dalam proses perundingan atau meetingnya nanti gitu. Jadi melalui media itu suara anak muda itu bisa tersampaikan. Oh, jadi dari teman-teman ke senior, ke negosiator senior, terus negosiator senior menyampaikan ke dalam meeting itu gitu ya? Iya, Iya. kurang lebih memang kita supporting mereka, jadi kita coba kasih beberapa masukan. Nah, jadi intinya memang peluang kita untuk punya suara di situ itu lebih diakomodir, kurang lebih memang tujuannya ke sana. Oh, gitu ya, wah, menarik banget. Nah, ketika berarti udah terjadi kan meetingnya sudah dilaksanakan ya. benar. Berarti sampai sekarang udah ada pengalaman-pengalaman nih, mungkin bisa diceritain kayak gimana sih hal menarik ketika meeting itu tuh, hal apa sih yang menurut teman-teman tuh wah ini orang lain harus tahu nih kayak gini gitu. Mungkin bisa diceritain nih ke sobat hijau kita. Iya. Jadi ya yang ingin pertama-tama nih sebelum yang lainnya saya ingin berterima kasih dulu benar-benar untuk semua yang memberi kesempatan ini untuk Direktorat Jenderal kami, untuk kepala balai di daerah dan juga untuk teman-teman yang merekomendasikan kami ke CYNP ya, nama programnya CYNP. Ini benar-benar kesempatan yang besar banget dan merupakan kalau di balai itu kayak istilahnya ini dunia yang berbeda gitu. Iya, iya. Karena kami yang biasanya kan turun di lapangan, kerja di lapangan bersama masyarakat, itu sekarang berinteraksi dengan kumpulan tokoh-tokoh hebat gitu di CYNP dan juga di PLBB dan COP gitu kan. Jadi dalam ruangan meeting itu tidak hanya orang-orang yang kita anak-anak muda, tapi juga banyak seperti lawyer dan juga negosiator-negosiator hebat gitu. Dan itu kami banyak belajar banget bagaimana sebenarnya caranya kita ini bisa berkontribusi dan juga mereka itu menyatukan berbagai latar belakang untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk dunia ini gitu. Jadi kayak kami itu yang bagian implementasi sekarang bisa terlibat di dasarnya dari semua keputusan kan itu Memutuskan luar gitu itu ya. pengalaman yang berharga banget sih. Iya, Ya, memang kalau dari aku sendiri mungkin nambahin juga, benar kata Kak Olin tadi, memang cukup blind spot ya, apalagi kita yang daerah. kerja di balai mungkin ya. Di balai itu biasanya kita teknis, pendampingan ke masyarakat, dan sekarang kita tahu gimana proses kebijakan itu, regulasi itu diciptakan, dikeluarkan dari keputusan-keputusan dari berbagai pemimpin di dunia, dan suatu kesempatan yang besar dan luas juga untuk kita belajar dan dapat cukup banyak wawasan ya. Jadi dari apa yang mereka sampaikan ketika mereka melakukan intervensi kayak apa si pemimpin-pemimpin dunia ini. Jadi kita cukup banyak belajar juga dari situ, dan ya intinya memang Bakal di menjadi sana ya akan jadi pengalaman yang luar Pengalaman biasa buat kami, dan memang kayaknya sesuatu yang bisa jadi motivasi juga, bisa jadi kita sharing juga ke teman-teman nanti ketika kita pulang kembali ke balai. Iya. Nanti pasti bakal banyak banget nih pesan nih dari teman-teman nanti, tapi kita simpen di akhir nih. Kita simpen di akhir karena pasti pengen tahu kok bisa, gimana ya? Ini deg-degan ya sih gitu ya ketika di sana. Nanti kalau misalnya aku ditanya pakai bahasa Inggris aku harus jawab apa gitu ya. Tapi ketika di proses itu berarti kan sangat misalnya diakui ya teman-teman tuh walaupun masih kelihatan muda nih tapi kayak udah tahu oh ini mereka tuh adalah sosok yang bisa ngasih masukan gitu ya. Dan sampai sekarang progresnya masih berprogres ya, belum ada keputusan apa atau sesuatu yang mungkin harus teman-teman ikuti langsung nih di websitenya atau di sumbernya seperti apa hasil dari diskusi ini ya. Nanti mungkin teman-teman bisa nih sharing lagi nanti di another chapter apa sih hasil yang teman-teman dapetin ya daripada COP ini. Ini karena masih berproses jadi sabar dulu teman-teman nih sobat-sobat hijau karena ini teman-teman masih warming up lah ya. Nah terus sekarang tuh juga
balik lagi nih kita ke Indonesia ya, setelah teman-teman pulang nanti kan pasti kita juga melihat bahwa banyak banget peluang yang sebenarnya udah diciptakan oleh tadi seperti yang udah diungkapkan banyak senior-senior kita yang sudah melihat bahwa kita tuh punya potensi loh, kita sebagai anak muda. Nah, lalu sekarang tuh juga menteri kita tuh juga punya ide gitu untuk memberikan peluang. Nah, apa sih teman-teman harapannya ya terhadap ide tentang Rimbawan Muda, forum Rimbawan Muda yang ingin merangkul teman-teman muda ini, teman-teman yang masih energik ini nih gimana? Mungkin ada harapannya atau pendapatnya atau tanggapannya nih, boleh dari Mas Farhan dulu. Boleh, kalau dari aku sendiri sih menyambut baik karena satu jadi suatu wadah yang mungkin bisa jadi peluang untuk generasi muda, khususnya kita bisa banyak sharing di sana dengan pengalaman masing-masing, dengan juga kemampuan masing-masing yang udah kita punya gitu. Jadi bisa jadi suatu wadah, terlebih saat ini kan isu-isu di dunia perkembangannya cukup pesat ya, di dunia digital ini teknologi juga cukup pesat, dan khususnya memang kalau dari sisi kehutanan juga di perubahan iklim ini juga jadi satu hal yang cukup penting. Beberapa konvensi juga ada CBD juga gitu, jadi cukup memberikan suatu wadah yang penting menurut saya untuk generasi muda untuk terus berkembang, yang penting sih itu. Kalau saya nambahin ya Mbak ya, setelah berinteraksi dengan teman-teman pada saat seleksi dan juga teman-teman muda dari seluruh dunia itu memang melihat potensi kaum muda untuk memelihara keberlangsungan di dunia itu penting banget ya. Secara kan kita ini nanti penerusnya ya. Iya, tepat banget. Jadi banyak hal yang memang harus disiapkan dari sekarang, khususnya memang dalam forum Rimbawan Muda ya. Itu akan jadi satu enhance power dari kaum muda supaya bisa membina, mengelola, dan juga menjaga hutan itu dengan cara-cara inovatif yang segar mungkin. Ya, jadi Mungkin sangat menantikan ya. sih ya. Cara kekinian ya. Jadi menantikan sih, semoga semua rimbawan-rimbawan itu bisa terlibat ya, rimbawan. Ya, pokoknya yang semoga ya ini tuh ide ini juga nanti bisa berkembang lagi, amin ya, dan bisa terus bisa menjadi wadah yang nggak cuma kecil tapi benar-benar besar. Jadi benar-benar nggak cuma di pusat tapi benar-benar di daerah. Bagi sekarang udah ada Zoom, udah ada macam-macam gitu ya, teknologi yang bisa mendekatkan yang jauh gitu ya. Nah, terus sekarang ke bagian yang mungkin dari pengalaman semua ide, pengen banget kan pasti ngasih pesan, ngasih saran gimana sih teman-teman balai bisa terlibat dalam perubahan iklim dan bisa suatu saat nanti mungkin bisa jadi negosiator muda juga gitu. Amin. Amin ya teman-teman sahabat hijau ya. Mungkin bisa kasih pesan ke teman-teman gimana sih biar bisa jadi negosiator muda. Dari Mbak. Oke. Nunggu kita dulu. Jadi yang perlu saya ingatkan ke teman-teman sobat hijau di luar sana, kalau di PPI kan sobat iklim ya juga. Itu teman-teman nggak perlu khawatir apa yang teman-teman lakukan sekarang itu nggak ada dampaknya, karena sekecil apapun yang kita lakukan untuk hutan Indonesia itu semua ada dampaknya. Dan sekarang dengan kalau istilahnya orang itu adalah borderless worldwide, kita tuh punya kesempatan di mana saja. Dan kesempatan itu akan datang ketika kita siap. Jadi tetap lakukan apa yang teman-teman ingin lakukan sekarang. Jadi ketika kesempatan itu datang, teman-teman sudah bisa meraih kesempatan itu. Gitu. Asik gak tuh? Keren. Kalau buat aku sendiri sebetulnya sama kayak Kak Olin ya, kurang lebih. Karena kita juga sebetulnya waktu dapat dinominasikan itu di luar dugaan kalau saya sendiri, karena jujur buat saya yang penting berprogres walaupun sedikit gitu. Jadi memang betul kata Kak Olin, kita lakukan dari hal yang kecil-kecil aja, yang tapi tetap ada progresnya mungkin gitu ya. Dan itu cukup membantu ketika kita ketemu peluang. Jadi kita nggak pernah tahu kapan peluang kita dan waktunya kapan. Yang penting kita berusaha terus untuk at least berusaha berkembang walaupun sedikit, dan itu cukup membantu sih menurut saya untuk ketika kita ketemu peluang itu jadinya nggak terlalu kaget gitu, walaupun memang kadang juga cukup challenging, tapi at least kita udah ada persiapan. Mungkin itu yang bisa aku dapetin dari pengalaman
Ya, tuh peluang banget ini. kita dong. Kita hebat-hebat banget. Aku sebagai perwakilan teman-teman muda juga berterima kasih banget ya. Saya yakin teman-teman tuh di sini udah sangat berjuang ya untuk bisa mewakili Amin. Nggak gitu Indonesia langsung ya. Di sini udah pasti banyak tenaga, waktu yang dikorbankan untuk sini. Nah, Sobat Hijau, sekarang kita udah mulai di penghujung acara. Saya benar-benar berterima kasih banyak atas inspirasinya, atas semua masukannya, pesan, dan harapannya untuk kita ke depannya. Ingat buat kamu semua Sobat Iklim, tetap semangat, be passionate, dan fokus dalam hal yang kamu kerjakan, karena hal kecil pun bisa mengubah banyak hal. Jadi Sobat Hijau, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya di Pesan Iklim dari Azerbaijan. Salam Lestari!